Ya, pemirsa, kembali lagi di Resep Ilahi, masih bersama dengan saya Irma dan juga Dr. Sukima Rusli. Apa kabarnya Mbak Irma? Saya sudah sehat lagi, alhamdulillah begitu ya. Karena memang ini kadang-kadang kalau bicara tentang saluran pernafasan, ini baru diomonginnya aja, rasanya sesaknya udah sampai di sini gitu loh dokter loh. Kenapa ini sugestinya sangat kuat sekali ya? Tapi bicara tadi ya tentang infeksi saluran pernafasan itu sendiri, bahwa penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona ini banyak memang mengakibatkan rusaknya di saluran pernafasan begitu ya. Nah, ini diantaranya apa saja dokter yang ditimbulkan dari kita kalau terinfeksi virus corona? Iya, terima kasih Irma. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Jadi virus ini ciri khasnya menyerang saluran napas dan paru. Ya. Jadi masuknya melalui yang terbanyak lubang hidung. Ya, mungkin aja ada tempat lain, tapi yang pasti itu lubang hidung. Itu yang paling banyak ya. Masuk dengan kendaraannya disebut droplet. Droplet adalah butiran cairan halus yang melayang-layang di udara yang nggak nampak dalam pandangan. Itu droplet. Ini ada nggak ya? Ya. Jadi kalau hidung orang sering dirusak, misalkan bulu hidungnya sudah jarang, ya, ada bulu silia di dalam udah banyak rontok. Kelenjar musin, cairan musim menurun, ya. Kemudian sel leukosit di situ menurun. Nah, ini mudah dimasuki oleh corona. Apa dokter yang membuat hidung ini bisa rusak tadi kan? Oh, banyak itu kan perangai manusia juga. Apa saja tindakan-tindakan? Ya, ada orang yang bulu hidungnya dicabut-cabut, digunting. Kenapa ya? Ya, atau diberi dengan asap. Diberi asap? Ya, atau diberi uap. Asap namanya rokok. Oh, baik. Kalau uap namanya rokok elektrik. Itu juga merusak hidung. Iyalah, itu kan sunnatullah. Hidung diciptakan Allah, itu adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh yang disebut innate immunity. Itu di situ pertahanan yang canggih sebenarnya. Nah, tapi kalau itu udah dirusak atau rusak karena penyakit, nah ini dia. Virus-virus itu mudah masuk. Nah, di situ udah masuk. Makanya virus corona itu kalau masuk hidung dia mondok dulu sebentar di sana. Ngapain dia mondok di sana? Makanya ada sistem pemeriksaan namanya swab. Nah, dikorek-korek hidungnya, diperiksa. Virus itu nempel di situ. Betul. Jadi ada PCR pakai swab, ada swab pakai antigen aja yang diperiksa. Nah, itu ketahuan. Tapi itu tidak lama di sana, dia masuk pembuluh darah, masuk jaringan, dan turun ke bawah, ke paru-paru. Jadi yang Irma tanya tadi, yang pertama adalah terjadi orang radang hidung, kayak flu, tapi kadang-kadang flu tidak muncul. Tapi ada satu namanya anosmia. Apa itu dokter? Tidak bisa membauin. Oh, tidak bisa mencium sesuatu yang harum, biasanya ini dia tidak tahu lagi. Oh, banyak itu. Banyak itu orang. Itu radang hidung dengan anosmia. Kenapa kita bisa sampai hilang indera penciuman itu? Karena infeksi, kena ujung-ujung sarafnya. Karena infeksi radang, kena ujung-ujung saraf di hidung, terjadi hal yang demikian. Itu ke bawah, radang tenggorok. Itu ke bawah lagi, bronkus, saluran napas yang ke paru-paru. Nah, baru kena ke paru-paru itu alveol nama, di situ dia meradang. Nah, mungkin Irma pernah dengar radang paru-paru disebut pneumonia. Kalau itu udah demam tinggi, kemampuan fisik udah menurun, sesak napas, mudah capek, lelah, nafsu makan hilang. Nah, kalau bagi kami dokter itu ada ciri khasnya itu. Gimana tuh? Ada, radang paru itu ada ciri khasnya. Saya kalau memeriksa pasien pakai itu aja. Ada namanya bunyi napasnya itu menurun, dan ada bunyi tambahan rongki namanya, itu basah tidak nyaring, itu di bagian paru bawah. Wah, kalau udah begini, tambah yang tadi. Riwayat orang tuh demam, flu, batuk, ya. Kemudian lelah, lesu, tidak bersemangat, nafsu makan hilang, kadang-kadang mual, nok. Nah, wah ini corona, ya. Harus diperiksa itu. Baik. Ya, itulah, ya. Kalau pneumonia dah terjadi, nah itu berdampak buruk lagi, tergantung imunitas atau daya tahan tubuh orang yang sakit.
Oke. Apalagi ada penyakit lain. Nah, mungkin Irma pernah dengar penyakit lain pada orang diserang penyakit corona itu disebut komorbid. Betul. Nah, komorbid yang berbahaya pada orang-orang dewasa itu penyakit degeneratif. Oh. Ya, penyakit jantung koroner, gagal jantung, diabetes mellitus, gagal ginjal dan lain sebagainya. Oke, artinya kita memang harus benar-benar menjaga daya tahan tubuh agar tadi ya virus corona berarti perjalanannya cukup panjang sebenarnya ya. Dan kita sudah bisa mengetahui gejala-gejala itu. Tapi dokter, ini yang menarik adalah orang-orang ada juga yang kemudian dikatakan positif corona, tapi tidak merasakan gejala apapun, sampai dia bingung sendiri ketika dites positif. Oh ya gitu. Ini banyak nih rekan-rekan saya yang kemudian bingung. Ini apa yang terjadi sama saya? Ada. Malah banyak. Jadi orang ini udah terinfeksi virus corona, coronanya udah mondok di rongga hidungnya, tapi belum menginvasi ke dalam jaringan. Jadi belum timbul gejala radang. Jadi orang ini pembawa di rongga hidungnya virus corona. Nah, itu makanya di swab itu ada. Jadi pemeriksaan swab sebenarnya Irma adalah untuk orang lain. Ya, jadi kalau Irma diperiksa swab di sini, itu gunanya, tujuannya adalah supaya jangan menular ke orang lain. Oke, deteksi Bukan dini. untuk pengobatan orang yang sakit. Oke. Kalau pengobatan orang sakit, nah itu dasarnya. Memang itu penambah ya. Oh, virus corona ada di hidungnya. Itu dilihat orangnya. Sakitnya bagaimana? Baik. Nah, gitu. Oke, artinya memang ketika kita diperiksa atau kita memeriksakan diri, pemirsa, sebenarnya itu adalah bagaimana diri kita menjaga lingkungan kita. Karena kalau kita kembali lagi pada penyakit-penyakit menular ya dokter ya, yang harus diputus itu adalah ya tadi si orang yang terinfeksi tadi begitu ya, atau kita yang carrier mungkin sekarang disebutnya begitu ya, pembawa penyakit, pembawa virus dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kemudian kita sadari bersama. Jadi sekarang kalau kita ingin periksa, jangan takut lagi, jangan ragu lagi, karena kebermanfaatannya bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang yang kita sayang di sekitar kita. Pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda. Tetaplah bersama dengan kami.